Halo guys, kembali di podcast dengan saya Benedictus Bagas Sarsono dari kelas UPW A dengan NIM 422-100-817. Di sini aku nggak sendirian ya guys, dengan beberapa teman. Aku akan buka ini dengan beberapa sih tema tentang judulnya tuh tentang wisata wisata alam. Hari ini akan ngobrol tentang pengalaman yang seru, tentang yang seru yang enggak terlupakan saat berwisata alam, dari bikin ketagihan dan bikin kapok ya guys, dari saya dan teman-teman saya. Oke guys, ini sudah ada teman saya, temanku sih, dan teman main yang ada nih ya, Alfon, kuliah guys di UGM guys. Dan ini Dimas ya, juru masak kita, dimasak ya, masakin ya itu. Dan pasti ada pengalaman nggak kalian tentang wisata alam? Pengalaman Yang singkat aja dong, singkat dulu. banyak sih kalau wisata alam, terutama kan alam itu luas banget ya. Di Indonesia, apalagi di wilayah kita Jogja itu sebenarnya banyak banget wisata alamnya. Bahkan pasti ada yang belum pernah kita datengin tuh, pasti ada. Kalau untuk pengalaman mungkin bisa Mas Alfon dulu yang ceritain. Alfon, sedikit aja Pun, sedikit ya. Pengalaman berwisata di Jogja gitu ya. Iya. Kalau pengalaman berwisata di Jogja itu pastinya seru sih, karena kita di sini ya serba ada apa aja. Kalau mau ke bukit ada, ke gunung ada, ke pantai ada, ke waduk ada, dan yang pastinya komplit lah. Oke, ya aku ya setuju ya dengan kalian. Dengan wisata alam terkhusus Yogyakarta itu banyak, Sleman, Bantul, Kulon Progo, Kidul ya. Ke Jogja ya nggak ada, hanya kota ya, urban, wisata urban, wisata kota. Dan guys, aku jelasin sedikit kenapa aku milih wisata alam. Dan dari 23 jenis wisata, disclaimer ya guys, 23 wisata atau jenis wisata itu ada di dalam undang-undang PP peraturan pemerintah nomor 50 tahun 2011. Itu ada, cari aja di Google atau di web, itu pasti ada tentang kepariwisataan PP nomor 50 tahun 2011 ya. Kembali, kenapa wisata alam? Karena sangat menyajikan ya. Wisata alam adalah salah satu wisata yang diberikan oleh Tuhan secara gratis, bukan buatan. Kalau wisata alam itu emang indah, untuk healing bisa, refresh pikiran, tenaga bisa, tapi sekalinya rusak terus bisa dipulihkan, tetapi tidak seperti dahulu sebelum rusak. Oke guys, sekarang bisa sih nggak kalian kayak kita lah, pengalaman yang paling seru lah tentang salah satu wisata alam di Jogja, bebas Jogja, daerah mana, DIY atau datang Jawa Tengah, bebas. Apa nih, kayak tempat favorit atau apa? Kayak ya, pengalaman yang seru Pengalaman atau menegangkan lah saat wisata di alam ya. Bebas Pak, Dimas atau apa ya? Kalau dari aku sih, terakhir kemarin wisata ke Dieng, itu bareng sama teman-teman yang lain, teman-teman SMK dulu itu. Kita awalnya rencananya itu berangkat bertujuh, dan itu naik mobil harusnya. Terus ternyata mobilnya itu nggak bisa. Jadi mobilnya itu ternyata mobil sibuk. Jadi mobil yang untuk kemana-mana itu
selalu dipakai gitu loh mobilnya. Jadi kita akhirnya nggak ada mobil, akhirnya ya udah pakai motor, dan yang berangkat jadinya cuman berlima. Terus pas sampai Dieng itu nggak expect kalau bakalan hujan terus. Dari pagi kita berangkat dari jam 3 pagi itu sampai Dieng itu masih hujan, dan pulang juga masih hujan. Jadi kayak ya itu bisa dibilang senang, bisa dibilang agak susah juga sih sebenarnya, karena kan hujan itu menghambat yang pertama. Cuman kita juga bisa belajar dari pengalaman itu juga gitu. Belajar mengambil senangnya, ngambil sedihnya juga ada, karena itu juga bareng sama teman-teman gitu. Itu sih mungkin pengalaman yang masih baru-baru ini. Baru kemarin. Kalau Albon, Bang Albon, Bang, yang apa pengalaman bikin apa beban ini? Bikin Ya, beban terus apa? ya waktu saya hiking itu karena di situ kebersamaannya terasa banget sama teman-teman, saling support, saling dukung biar semuanya berjalan dengan lancar dan selamat. Dan itu juga terbayarkan waktu kita sampai di sunrise campnya, itu bagus banget pemandangannya, dan terbayarkan lah pokoknya semua jerih payah kita dari bawah naik ke atas itu terbayarkan waktu kita sampai ke puncak. Itu sih. Oke, kalau aku ini mereka berdua aja bercerita pengalamannya. Kali ini giliran hostnya aku juga akan bercerita. Aku pernah mengikuti salah satu matkul di kampus, itulah ekowisata, di mana kami mahasiswa itu dituntut untuk membuat paket ekowisata. Di salah satu paket itu ada daya tarik wisata alam di Kulon Progo. Itu ada dua, satunya Puncak Surabaya, yang satunya adalah air terjun Sido Arum. Kalau nggak salah Sido Arum, kalau nggak Sidoarjo, itu antara dua itu ya. Di situ pengalaman yang saya akan ceritakan tuh agak konyol ya guys, karena saya itu kayak motor kan, bukan motor grand, tapi Supra X125 keluaran 2005. Itu boncengin teman saya. Aku yang boncengin cowok itu bebas lah. Ini yang saya bonceng ini cewek ya, cantik, anak orang. Ya kan, kalau lecet bisa bapaknya gue. Tanggung jawabnya lebih besar. Iya, kalau cowok kan santai kan. Terus itu kan pas di tanjakan menuju air terjun itu tiba-tiba gear gigi kami si 3K2 aku mau tulinnya mau ke gigi 2 itu nggak bisa, sulit. Aku mau berhenti kan, berhenti nurunin transmisi ke gigi 2 itu motornya mundur cuk. Gak kuat, remnya nggak kuat. Nah, dan tuh untungnya ada dosenku yang di belakang nahan motorku. Kalau nggak nahan ya masalah sama gue. Anak orang, cewek. Kalau cewek mah nggak apa-apa. Ajar. Boleh tanya apa? Kenapa harus naik motor? Karena kan itu acara kampus kan. Kenapa nggak naik bis kampus atau mobil kampus gitu? Karena itu udah disepakati ya teman-teman sama dosen itu montoran supaya ngerasain lah juga montoran itu gimana. Terus kan yang cewek kan jarang kan kalau montoran sampai jauh. Sama itu sih montoran tuh lebih ada kebersamaan saat susah-susah. Satu susah harus berhenti. Dan pertama aku tuh sebagai navigator depan sendiri, itu aku navigator depan sendiri.
ngalahin itu ya harus hati-hati. Kalau harus lihat spion, kalau nggak lihat spion terus bahaya. Bahayanya aku udah jauh, teman-teman ini beratnya bahaya kan. Nah, dia pernah miskom sama dosen, harusnya berhenti di titik yang itu ditentukan, tapi aku nggak buka map dan posisi itu adalah hujan deras. Di bulan tahu lah, di bulan awal Desember kan, sehujan-hujannya Jogja awal Desember sudah parah. Tuh hujan nggak bisa buka HP kan. Temenku yang cewek yang muncing aku tuh ya nggak bisa buka HP. Udah sampai tempatnya dia berhenti dan dosennya pas apa ya, kami berhenti, dosennya datang. Nah, pas ya enggak tuh pas, terus pas naik ke puncak Surabaya. Naiknya gampang guys, gampang naiknya, turunnya aja nggak kuat, kaki nggak kuat guys, nggak kuat. Remaja jumbo ya. Iya, kalau sekarang ini agak enggak sih guys, karena ngizin Itu satu-satunya ngizin. Terus oke, dan setelah ini kita akan membahas tentang apa sih pelajaran penting kalau saat berwisata di alam itu apa. Oke, kalau saya sendiri ya, saya seorang ya latar belakang ya guys. Latar belakang saya adalah mahasiswa pariwisata. Kalau saya itu untuk pelajaran yang saat di wisata alam itu jangan merusak, jangan membuang sampah. Terus ya jangan memindahkan sesuatu apapun yang ada di tempat itu, walaupun itu batu. Dan gimana caranya tuh tetap aman dalam eksplor di situ ya, wisata alam. Kan terkadang wisata alam itu safety-nya kan ada yang enggak, ada kurang. Cuma tempatnya disiapkan pengelora, safety-nya enggak. Nah, itu caranya ya harus hati-hati. Kalau udah tahu itu sana tebing, jurang, ya jaraknya ya minimal lah 2 meter, 1 meter, jarang deket-deket. Belum deket-deket nggak apa-apa sih, mau cepet rock out ya balik Eropa nggak apa-apa ya guys, nunggu yang datang nanti tahiran deket makan. Nah tuh sama patuhi aturan sih aku. Udah. Kalian Yang dipelajari ya? iya kayak pelajari sama iya kayak pelajari. Kalau dipelajari sih banyak banget ya, karena emang wisata alam kan kameramennya terlalu receh ya. Sorry ya guys, agak lama. Kalau yang dipelajari itu banyak banget, karena emang di alam itu kita bisa belajar hal-hal baru, hal-hal yang belum pernah kita pelajari, bahkan belum pernah kita lihat juga di waktu kita sekolah, mungkin di waktu kita jalan-jalan kemana. Mungkin kalau orang-orang yang tinggalnya di alam, dekat-dekat alam gitu, dekat-dekat pedesaan, mungkin banyak yang udah pernah lihat. Terus kalau yang di kota mungkin jarang ada yang lihat hewan ini, ada yang jarang lihat tumbuhan ini, tanaman ini, segala macam. Kalau yang dipelajari tentang alam sih ketenangannya ya, karena alam itu membawa suasana yang tenang banget. Terus suasana untuk berpikir itu jadi lebih rileks kalau bersama dengan alam. Terus alam itu bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Tapi waktunya lama, dengan waktu ya lama. Berapa kek? Iya, nggak dapet Jadi kalau Alfon kayak ya pelajaran yang didapat atau Mas Alfon kayak ngisep mau wisata alam harus
nyiapin apa, misal kayak misal ya guys, misal pantai atau air terjun yang disiapkan itu apa, danau, ini yang disiapkan itu apa. Pasti fisik harus oke kalau mau wisata ke alam, baik yang ekstrim maupun lumayan aman. Terus sama persiapan budget sih. Ya. Terus kalau apa pelajarannya tadi yang dari alam, ya sama kayak Dimas, sama kayak Bagas juga. Kalau semua itu indah dan bagus kalau tidak dirusak. Iya, benar. Alam ini bagusnya nggak dirusak. Kalau alam dirusak tuh ya udah nggak ada nilai wisata alam itu saat di tempatnya atau kenangannya tuh. Dan apa kata cuma saja Pak Jim, warga setempat kalau apa ke situ udah kenal. Oh iya. Aduh, dan biasanya Lebih banyak udah lebih banyak mengenal alamnya alamnya kan. ya, Dan dekat. biasanya tuh kayak nggak mau ke sana lagi karena itu termasuk bisa geografis. Iya. Benar. Karena orang yang di pegunungan, di desa sering ke wisata alam, mereka akan bosen. Mereka akan Benar. yuk kemana yuk ke iya, kota, iya. ke kota, ke wisata urban, ke wisata budaya sejarah yang di kota. Tuh. Apa istilah Jawanya apa, kameramen? Coy, Istilah Jawanya apa? Kalau bosen itu apa istilah Jawanya? bosan. Apa ya? Saya lupa ya. Wah parah, Ya, lanjut. Pas Jawi apa ya tadi? Nah, terus, ini yang terakhir ya guys. Adakah kayak apa ya? Pengalaman mistis saat wisata atau ekstrim? Ya guys, enggak gitu ya. Diganggu atau bukan ganggu, kayak misalnya diganggu oleh ya suara atau dengan cuaca tiba-tiba biasanya enggak hujan, terang tiba langsung deras, hujan deras. Pernah enggak kalian? Dimas? Aku jawab enggak. Enggak, katanya kameramen suruh jawab enggak. Ya, iPhone. Kalau iPhone ada Ya. apa? Paling cuman yang tadinya terang terus tiba-tiba hujan yang lokal gitu sih. Jadi ya itu aja sih paling. Tapi itu udah mungkin emang karena cuacanya aja kali ekstrim gitu kan. Oke. Juga mereka enggak ada guys. Kalau aku ya ada sih guys. Pas survei tempat di salah satu wisata alam di Gunung Kidul di perbatasan Wonogiri loh, Pacitan kan tuh, Jawa Tengah, Jawa Timur ya. Di perbatasan itu ya saat perjalanan pulang itu malam guys, dan aku sendirian karena itu survei, aku nggak bonceng. Itu ada 2 motor, temanku boncengan dan aku sendiri, 3 orang. Pas pulangnya itu benar-benar gelap, nggak ada lampu itu cuma lampu motor dan sama lampu rumah-rumah yang ada lampunya. Kalau nggak ada lampunya gelap kan itu. Terus pas habis tanjakan itu turunan itu, kalau aku lihat itu kayak tas plastik putih itu melayang sih, melayang ke arah
dari kanan ke kiri. Nah, logikanya kalau ada angin lurus kan misalnya. Ini naik ke atas, singirang, hilang. Plastiknya hilang. Yang nggak tahu itu plastik atau ya mereka yang tidak terlihat ya. Tapi ya aku tidak percaya mereka cepat. Ya dunia ini ya mereka ada di dunia ini, mereka maupun nggak terlihat tetap dihargai. Ya intinya mau percaya atau enggak itu terserah kalian. Iya. Oke, kita sudahi podcast kita. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih untuk host kita. Terima kasih untuk teman kita Mas Angkon dan terima kasih untuk saya juga. Terima kasih untuk Mas kameramen. Oke, ini jadi udah cerita pengalaman semua. Masih mau berjuang di alam, silahkan. Kita hanya bercerita pengalaman yang kita dapatkan di tempat daya tarik wisata alam. Kalau hati-hati saat wisata alam, jangan merusak. Tetap wisata alam di Indonesia. Kalau di Indonesia banyak sangat-sangat kaya dengan wisata alam maupun budaya. Ya walaupun mahal, semahal-mahalnya di Indonesia tetap mahal di luar negeri ya guys. Walaupun itu transportasinya murah, tapi semuanya tuh ada yang ya mahal. Kalau di Indonesia memang berat di transportasi, tapi semuanya enggak mahal guys. Sekian dari kami, podcast ini akan ditutup ya guys. See you again dan dadah, bye. Ada